Pagi hari ini mari sama-sama kita akan buka di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28. Lukas pertama ayat yang ke-28. Saya minta Ibu Nani Suparno untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Lukas pertama ayat yang ke-28. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal yang diterima oleh Maria diawali dengan salam dari Gabriel, dari malaikat Tuhan yang menyampaikan berita Natal ini kepada Maria. Ada satu hal yang menarik ketika salam ini disampaikan kepada Maria. Dan ketika saya mencoba untuk melihat apa arti salam, bahwa salam itu disampaikan kepada seseorang sebagai sebuah penghormatan. Dan salam yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria ini bukan sembarang salam, tetapi salam yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria ini mengandung sebuah makna yang luar biasa. Tidak sekedar sebagai sebuah penghormatan, tetapi lebih daripada itu. Ada beberapa terjemahan yang saya lihat di sana mengenai salam yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria. Dan saya coba pagi hari ini untuk kita boleh melihatnya. Yang pertama, salam itu dikatakan sebagai engkau yang terpilih, ya. Jadi yang pertama, salam kepada Maria itu disebut sebagai engkau yang terpilih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata berita Natal itu adalah berita yang spesial. Tidak semua orang bisa menerima berita Natal. Dan berita Natal yang disampaikan oleh Maria itu adalah berita yang memang ada alasan. Yang pertama, kita ingat sebagai penggenapan dari Nabi Mika bahwa kelahiran Kristus itu dari Betlehem, ya. Lalu kemudian yang kedua, kita juga harus tahu bahwa Maria ketika menerima salam daripada malaikat Tuhan ini, Maria dalam posisi sebagai tunangan daripada Yusuf, ya. Dan yang menarik lagi, Maria masih dalam kondisi sebagai perawan, sebagai gadis. Nah, ketika kita mencoba merenungkan mengapa Maria dipilih oleh Tuhan, yang pertama memang untuk menggenapi nubuatan. Tetapi yang kedua, dengan kondisi Maria sebagai seorang perawan, maka kita tahu ketika kita coba aplikasikan di dalam kehidupan kita bahwa perawan itu sama dengan suci atau kudus, bahwa berita Natal itu akan hadir di dalam kehidupan kita jika kita memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan berapa banyak kali kehidupan kita boleh merayakan Natal, tetapi yang paling penting adalah kehadiran Yesus itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu penting sekali. Karena ketika kehadiran Yesus itu hadir di dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi di dalam hidup ini, Allah akan selalu ikut campur tangan. Nah, kita tahu bahwa ketika berita Natal itu diterima oleh Maria, dan Maria memang terpilih oleh karena keberadaannya, ya, maka kita tahu ketika Natal atau Yesus yang lahir di dalam kehidupan Maria tidak hanya sekedar lahir, tetapi ada penyertaan Allah yang ikut campur tangan di dalam kehidupan Yusuf dan Maria yang selama ini tidak pernah dia dapati. Saudara ingat, yang pertama ketika Yesus lahir, ada orang-orang Majus, ya, orang-orang Majus, imam-imam, ya, daripada penyembah dewa api, ya, Assyria dari Iran,
Dan mereka ketika datang, mereka tidak dengan tangan kosong, tetapi ada emas, ya, ada kemenyan, ada mur yang semuanya dipersembahkan kepada Yesus. Dan tentunya kita harus tahu bahwa emas adalah pada waktu itu juga sebagai alat penukar, alat jual beli. Maka artinya ketika Yesus lahir, segala sesuatu tidak hanya yang menjadi kebutuhan Yesus, tetapi yang menjadi kebutuhan Maria dan Yusuf itu pun juga dipenuhi. Lalu yang kedua, kita ingat ketika ada pembunuhan atas bayi-bayi yang dilakukan oleh Herodes, malaikat Tuhan memberitahu kepada Yusuf untuk lari ke Mesir. Artinya yang kedua, ketika Natal itu diterima oleh Maria, maka ada perlindungan Tuhan yang menyertai, ada Immanuel. Dan selama beberapa tahun Yesus, ya, Maria, Yusuf tinggal di Mesir, sampai akhirnya ketika sudah mungkin mulai usia remaja begitu, mereka kembali lagi ke Nazaret. Sehingga Yesus besar di Nazaret. Yesus memulai pelayanannya dari Nazaret, dan orang mengenal Yesus dari Nazaret sehingga disebut sebagai Yesus orang Nazaret. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam situasi seperti sekarang ini, kalau boleh dikatakan dalam satu bentuk yang berbeda, Natal yang dialami oleh Maria dan Yusuf dan Maria yang kita alami sekarang ini hampir sama, ya. Maria dan Yusuf pada saat itu hidup di dalam masa-masa krisis yang luar biasa. Tidak hanya dari penjajahan Romawi yang menekan orang-orang Israel, tetapi juga tidak hanya penjajahan, tapi juga ditekan. Karena di provinsi Yudea, di mana Maria dan Yusuf berada, itu sering terjadi pemberontakan, ya, sehingga yang namanya sedikit-sedikit orang ditangkap begitu, kriminalisasi gitu mungkin terjadi pada masa itu, ya. Dan terlebih lagi kondisi keimanan pada masa Yusuf dan Maria, umat Tuhan, pemimpin rohani mengalami kebobrokan yang luar biasa, ya. Karena Yesus, ketika kita tahu, ketika Yesus memulai melayani, salah satu yang dilakukan oleh Yesus adalah menyucikan bait Allah. Mengapa disucikan? Karena di sana ada banyak pedagang. Siapa yang berdagang? Yang berdagang di sana adalah para imam-imam, para ahli-ahli Taurat, para pemimpin-pemimpin agama. Apa yang diperdagangkan? Yang diperdagangkan adalah binatang. Karena bagi bangsa Israel hukumnya wajib 1 tahun sekali bangsa Israel diaspora, bangsa Israel yang berada di pembuangan pada masa pembuangan yang pertama ke Babel, mereka ke banyak tempat, itu mereka pasti kembali ke Yerusalem untuk ibadah. Nah, ketika mereka beribadah datang ke Yerusalem, yang menyediakan hewan kurban, ya, itu adalah panitia yang ada di bait Allah, yang terjadi daripada imam-imam, ahli Taurat, pemimpin agama. Dan yang luar biasa, binatang yang cacat dihalalkan oleh para pemimpin, ya. Binatang yang tidak layak untuk dipersembahkan ketika dibawa kepada para pemimpin, mereka bisa katakan, oh enggak apa-apa, itu cacat sedikit tidak masalah, itu ya, yang penting harganya damai, ya. Lalu kemudian mereka juga mulai yang datang dari negara-negara itu mulai falas, menukarkan uang. Dan yang cilaka adalah nilai mata uang yang ditukarkan pada perayaan-perayaan itu lebih gede, ya, tidak dari biasanya. Kalau sekarang mata uang Israel itu shekel, kurang lebih sekitar 4.000 begitu, 4.000 rupiah begitu satu shekelnya. Nah, tapi itu dijual melebihi daripada harga normal. Sehingga kalau boleh dikatakan
setiap orang-orang Israel diaspora yang mau ibadah itu duitnya dikuras habis-habisan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu kondisi situasi yang terjadi pada saat berita Natal disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria. Ya, mereka sungguh-sungguh membutuhkan berita itu, berita kelepasan, berita pembebasan, berita kebenaran terjadi atas kehidupan mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kehidupan kita yang hadir pada pagi hari ini, oleh karena kita percaya kepada Tuhan, kita adalah orang yang terpilih. Ya, Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang-orang yang terpilih. Tanpa kuasa Tuhan yang menolong, tanpa kuasa Tuhan yang memperkenalkan diri di dalam kehidupan kita, kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya oleh kasih karunia, hanya oleh karena kemurahan Tuhan, ya, Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan kita, memperkenalkan dirinya kepada kita, entah itu melalui kesaksian hidup, entah itu melalui firman Allah, entah itu melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Tetapi kita adalah orang yang terpilih. Sebagai orang yang terpilih, seperti hanya Maria, adakah Natal itu juga hadir dalam hidup kita? Ya, adakah Natal itu juga hadir dalam kehidupan kita? Kalau hari ini, selama hidup ini, saudara belum pernah merasakan Natal, biarlah tahun ini menjadi momen yang penting di dalam kehidupan kita. Kehadiran Yesus. Situasi sekarang ini mau tidak mau kita membutuhkan kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus yang menolong kita kepada kebenaran yang ilahi. Kehadiran Yesus yang menolong kita untuk bisa mampu bertahan hidup. Ya, kehadiran Yesus yang menolong kita untuk melindungi. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bagaimana di tengah-tengah ketika ada COVID, Tuhan melindungi saya, Tuhan menolong saya, sehingga tidak ada satu hal pun yang terjadi. Ya, itu semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Maria dipilih, kita pun juga dipilih. Lalu kemudian yang berikut, kita mau melihat bahwa di dalam terjemahan yang lain, bahwa Maria dikatakan engkau yang sangat diberkati. Jadi salam yang berikut yang disampaikan kepada Maria itu dikatakan bahwa Maria itu sebagai sangat diberkati. Ya, di atas sudah saya singgung bahwa kehadiran Yesus itu dibutuhkan oleh orang percaya. Artinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu, maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Artinya, ketika di dalam kehidupan kita, ya, menghadirkan Natal itu, maka kita menghadirkan kerajaan Allah dan kebenaran. Kita menghadirkan Yesus dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar langit dan bumi dan segala isinya ini kepunyaannya Tuhan. Ya, dikatakan dalam Filipi pasal yang kedua, segala kuasa itu sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus, sudah diserahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita menerima kehadiran Natal, kita menerima kehadiran Yesus, saudara bisa bayangkan dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Seorang yang ada, Allah hadir di dalam hidupnya, dia pasti seorang yang visioner. Seorang yang visioner ini adalah orang yang mampu berjalan, yang mampu berpikir, yang mampu melihat masa depan melebihi kekuatannya.
Jadi dia melihat masa depannya itu sebagai sesuatu yang pasti terjadi, meskipun itu impossible, tidak mungkin bagi manusia. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan kita tidak menjadi seorang businessman yang biasa, tetapi akan menjadi businessman yang luar biasa. Kehidupan kita tidak menjadi pelayan Tuhan yang biasa, tetapi menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Kehidupan kita menjadi hamba Tuhan, tidak hamba Tuhan yang biasa, tetapi hamba Tuhan yang luar biasa. Karena kehadiran Yesus Allah yang turut bekerja itu akan menjadikan kehidupan kita sebagai seorang visioner. Ya, meskipun hari ini kita melihat bahwa yang ada di dalam kehidupan kita ini mungkin hanya buli-buli minyak yang sedikit, minyak satu botol, seperti yang dialami oleh janda Nabi pada zaman Elisa. Secara manusiawi satu botol itu impossible, tidak mungkin bisa menolong janda Nabi ini. Tetapi ketika janda Nabi ini datang kepada Elisa, Elisa berkata, cari botol yang lain, isi botol yang kosong itu penuh. Dan hutang janda Nabi ini bisa dipenuhi, bisa dibayar hanya dari satu botol. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Karena saudara menerima Yesus, menerima Natal dalam hidup ini, saudara berpikir secara luar biasa. Saudara bekerja dengan luar biasa. Saudara melakukan segala sesuatu dalam hidup ini juga luar biasa. Karena Tuhan beserta dengan kita. Hadirkan Natal dalam hidup ini dan menangkan perjuangan hidup ini menjadi orang-orang yang terpilih untuk diberkati dan menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian, kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari